Kalau ada kajian itu pasti aja, apa aja, ibu-ibu yang banyak. Padahal kita semua tahu ya, ada ayatnya siapa yang tahu nih? Padahal perintah untuk ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka. Itu buat siapa, Bu? Padahal buat suami, karena suami itu adalah kepala keluarga. Tetapi kita maklumi juga ya, karena suami kita kan ada yang sibuk, ada yang lagi cari nafkah, dan juga itu adalah ladang jihad mereka, kita beliau ya. Jadi diwakilkan sama ibu-ibu. Tetapi pesan saya, Bu, pulang dari sini itu mendapat apa, nanti dibagi sama suaminya, Bu ya, sama suami, sama anak-anak terutama ya, sama suami juga tong asa-asa, Bu, nama, Bu, zaman ini kan. Pak, tadi saya kajian sama Mamah Dedeh. Ini kalau tidak bisa ngomong tulis aja atau direkam aja, kasih ke suaminya ya. Jadi suaminya juga ikut kebagian materi dari Mamah Dedeh nanti atau dari siapapun nanti kalau ibu-ibu biasa ikut kajian. Saya juga belum lihat nih ada bapak-bapak nggak kira-kira sekarang. Oh ada punten di sebelah kanan ada ya, alhamdulillah subhanallah, ada juga. Terlihat nggak pakai tabir tadi Pak, jadi tidak terlihat. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Boleh ibu yang di belakang itu kita memberikan peluang atau space ya. Nanti ini masih banyak, Bu, saya lihat di barusan di bawah tuh masih ngantri. Alhamdulillah. Jadi maju satu apa ya kalau lagi berduduk tuh. Ngesor sedikit lah, sekedik. Nah, gitu. Kita jadi di belakang nanti diisi sama ibu-ibu yang baru datang atau namanya sumping, kita kasih kasih kesempatan ya. Kita bisa kata Mamah Dedeh tadi dia ya. Nah, biasa langsung payun-payunnya, biasa dipoto, biasa ngobrol, tapi nuju Mamah Dedeh dan kasih materi mah jangan ngobrol dulu ya. Nanti kalau dikasih pertanyaan baru ya. Baik, bisa, tapi dua satu aja, satu cukup. Buat lalu lintas nanti panitia ya. Punten. Nanti buat lalu lintas panitia dikasih space dua ini aja. Baik, kita belajar meluruskan barisan atau membuat saf dalam keadaan duduk. Kalau berdiri mah pasti ya yakin kalau lagi sholat pasti pasti lurus. Tetapi dalam keadaan duduk itu luar biasa kalau bisa lurus ya. Jadi nanti kita bisa kelihatan rapi, kelihatan tertib. Ya begitu, Bu. Nuhun, Bu. Itu dikosongkan sedikit. Ibu dapat info dari mana nih? Siapa yang paling jauh? Siapa yang merasa paling jauh aja dulu? Siapa yang merasa dulu aja? Dari mana, Bu, yang jauh? Kopo, masih Bandung, Bu. Kopo, ini dari mana? Kuningan, Bu. Kalah dengan orang Kuningan. Kuningan teh masih Jawa Barat ya, tetapi dekat Cirebon, jauh banget ya. Mana, Bu? Garut, Subang sama Kuningan jauh mana ya? Jauh Kuningan. Jauh Kuningan. Ada yang dari luar Jawa enggak ini? Kelahirannya luar Jawa tapi tinggalnya di Setrasari, cenah. Caket eta mah tuh, Bu. Oke, aduh, hapunten pisan cenah ieu teh. Kedah dilowongkeun dua 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 baris batik. Tetehna tiasa kapangkeun ibu yang kerudung ini nih, kerudung pink ini teh sanes. Sanes pink nu kieu mah, Bu. Orange. Nah gitu teh. Hatur nuhun. Terima kasih. Nah, ini dia. Panitia sudah kasih tanda bahwa ini adalah bagian akhir atau
garis akhir jamaah atau mustami yang ada di Masjid Al-Murabi ini dibatasi dengan saf pertama. Kalau di sini itu cukup lah, kalau itu nggak ada, kalau lihat di sana ya. Baik Bapak Ibu, ikhwatul iman rahimakumullah, kita bisa mulai ya. Sambil menunggu yang berdatangan, kita sudah memberikan space di belakang. Kita menghargai juga yang datangnya duluan lebih dulu. Mari kita awali acara ini dengan bisa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Bersyukur kita kepada Allah, tiada satu kata pun yang mampu menggantikan kata ini. Kata apa, Bu? Syukur. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat karunia yang banyak yang tidak pernah akan bisa kita menghitungnya. Walaupun air laut dijadikan tinta untuk menuliskan berbagai macam nikmat karunia kita, karunia Allah kepada kita, tidak akan pernah bisa. Yang sangat mulia yaitu kajian umum yang akan diisi oleh penceramah yang sangat kondang. Semua tahu siapa? Tahu nama aslinya tidak? Pasti tidak tahu. Saya juga tidak tahu, kecuali anaknya ya. Pasti sama suaminya tahu. Alhamdulillah, sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kita menjadi insan-insan terpilih karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melangkahkan kaki untuk mencari menempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluar tenaga untuk taat patuh dalam menjalankan tuntunan atau risalah beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadikan amal ibadah yang nanti akan menjadi timbangan amal yang bisa memberatkan amal baik kita, dan juga dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaat kepada kita sekalian di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ada berapa? Saya ini jadi penasaran nih, berapa nih bapak-bapak. Tapi cukup saya pegang bapak-bapak ya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menghadiri acara kita kali ini. Acara kita kali ini akan diawali oleh sebuah pemaparan atau kita biasa sebut dengan testimoni. Ibu-ibu, siapa yang tahu mu'alaf? Siapa, Bu? Apa mu'alaf, Bu? Alhamdulillah, mu'alaf itu yang baru masuk Islam, itu bahasa umumnya ya, sebagai kita tahu. Berarti pondok mu'alaf itu kumpulan atau sekumpulan orang-orang atau saudara-saudara kita yang dulu belum muslim tetapi sekarang menjadi muslim, menjadi saudara kita. Apa keunggulan dari beliau atau para mu'alaf? Ada yang tahu? Apa coba? Betul, mendapatkan hidayah. Apalagi? Dosa-dosanya yang ampuni, tetapi amal-amal baik yang dulu diperhitungkan, tepat itu ya. Jadi begini, kalau yang mu'alaf itu dosa-dosa yang dulu itu yang sekarang jadi muslim atau muslimah diampuni, tetapi amal-amal baik yang dulu belum jadi amal soleh sekarang diperhitungkan jadi amal soleh karena sudah ada iman tauhid di sana ya. Alhamdulillah, itu juga keunggulan. Kita doakan mudah-mudahan mereka atau beliau-beliau ini menjadi insan-insan yang istiqomah dalam kemuslimannya dan juga keimanannya. Ibu, ada yang tahu di mana pondok mu'alaf? Mu'alaf, mu'alamatul qulub, yang dilembutkan hatinya. Kalau orang Sunda mah mu'alaf gitu ya. Mu'alaf,
Belum tahu ya? Ya, kalau kantornya itu di Cimahi ya Bu, di apa namanya pusatnya. Tapi kalau beliau itu ada cabang-cabangnya di beberapa daerah dan juga senantiasa bekerja sama dengan masjid-masjid besar di Kota Bandung untuk mengadakan acara misalnya seperti ini atau contohnya seperti ini ya. Ada yang tahu? Saya tanya jawab dulu ini ya. Tapi tanya jawab yang pertama nanti ya, yang ada hadiahnya nanti saya ditemani oleh tetehnya dari Pondok Mualaf. Ada yang tahu Mamah Dede ngisi acara sebelum di TV yang sekarang, di TV sebelah di mana tuh? Indosiar. Jargonnya gimana jargonnya kalau ada pertanyaan? Misalkan kita mau nanya sama Mama. Nah itu dia. Nanti begitu ya, nanti ya kalau ada pertanyaan harus begitu. Harus begitu ya. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Murabi yang telah bekerja sama dengan Pondok Mualaf sehingga acara ini terselenggara dengan apik, dengan baik, dan juga insya Allah kita bisa menghadiri acara ini hingga selesai. Janji Bu ya. Kenapa? Karena di ujung-ujung nanti ada, atau di ujung acara ada door prize yang akan dibagikan kepada Ibu dan Bapak. Yang pertama bisa menjawab beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya spontan di sini nih. Baik bisa dari saya, bisa dari pengurus Pondok Mualaf, atau setelah materi juga nanti kita akan ada beberapa pertanyaan yang juga insya Allah akan ada door prize. Door prize apa ya? Hadiah lah ya. Hadiah bingkisan tanda mata ya, dari karena dengan keberaniannya juga konsentrasinya bisa menjawab pertanyaan yang nanti diajukan sama Mamah Dede, atau pertanyaan dari Ibu ke Mamah Dede atau dari Bapak ke Mamah Dede, itu pun insya Allah akan dapat door prize. Jadi siapkan saja, siapkan perhatian, siapkan semangat untuk menyerap semua informasi atau materi dari Mamah Dede insya Allah nanti, supaya kita bisa menyerapnya dan juga bisa membuat pertanyaan ya. Baik Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah azanyakum wa iyyakum. Sekarang saya akan buka acara ini sebelum acara pemaparan materi atau acara inti, yaitu sebuah testimoni dari Pondok Mualaf yang akan disampaikan oleh salah satu anggota dari Pondok Mualaf, yaitu Teteh. Ini teteh saya juga belum berkenalan dengan jauh. Teteh, ece, tante atau ibu, pokoknya mah saya mau panggil teteh aja karena beliau sudah bisa bahasa Sunda. Saya anggap sekarang jadi orang Sunda ya. Untuk itu kami memanggil yang kami hormati, yang kami banggakan, Teteh Deborah ya, untuk memaparkan testimoni dan juga pemaparan program. Nanti juga ada pemaparan program, nantilah dengerin aja ya apa yang akan disampaikan oleh Teh Deborah ini mengenai apa itu Pondok Mualaf, bagaimana beliau masuk, kapan, dan bagaimana awal mulanya. Silahkan Teteh, mana ada mic satu lagi? Ya ini dia. Betul. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama ini sebuah testimoni. Kalau testimoni apa ya namanya teh? Ini mah ngobrol ringan ya. Di mana teteh orang mana, kapan, dan bagaimana Pondok Mualaf terbentuk, dan juga bagaimana teteh dulu itu bisa masuk di dalamnya dan sekaligus menjadi aktivisnya Bu. Tanpa Teteh Deborah ini, acara ini rasanya pokoknya mah akan rada rada liur gitu ya. Teh mangga Teh, silahkan Teh. Saya di sini dampingi ya. Terima kasih Kang Billy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kang Billy. Alhamdulillah saya diberikan waktu dan kesempatan untuk berbagi dengan ibu-ibu, dengan bapak ibu sekalian. Jadi mic-nya. Kedap. Sound system punten, ini katanya belum dibesarin ininya, volumenya. Kurang.
Cek satu, oke. Sekarang sudah jelas Ibu? Ya, oh iya. Jadi mungkin saya tidak akan berpanjang lebar mengingat waktu ya Bu ya. Sebenarnya saya ikrar syahadat itu sudah lama. Saya ikrar syahadat itu ketika mau menikah Kang Billy, sudah lama sekali memang. Tetapi pada zaman saya waktu itu saya ikrar syahadat di Masjid Salman ITB. Jadi setelah saya ikrar syahadat itu tidak ada tempat, tidak ada wadah yang bisa membina para mu'alaf. Jadi saya kemana-mana sendiri Kang Billy. Belajar sholat itu saya taruh buku di dekat sajadah, saya taruh buku gimana caranya sholat, dan itu pun tidak langsung Bapak Ibu, jadi butuh waktu gitu. Islam itu apa gitu. Seperti itu. Jadi intinya pada saat setelah saya ikrar syahadat, saya tidak punya siapa-siapa untuk saya mintain ilmu, untuk membimbing gitu ya. Maksudnya karena memang saat itu saya juga disibukkan oleh aktivitas, saya harus bekerja itu. Terus panjang sih ceritanya, kalau mau diceritain di sini kayaknya waktunya nggak cukup. Intinya perjalanan hidup yang membuat saya semakin kuat bahwa Islam adalah agama pilihan saya dan saya harus benar-benar bertanggung jawab atas pilihan saya. Kalau Teteh aslinya orang mana Teh? Saya orang Batak. Batak Teh Sumatera Utara ya. Ya. Apa yang satu titik, misalkan ada satu titik yang membuat Teteh, ini saya mau, pokoknya ini agama saya mau saya genggam dengan erat gitu. Apa yang membuat itu? Kan ada orang begini, ada pernah Bu, ada katanya, saya juga tidak tahu, ada orang yang masuk Islam dengan mendengarkan azan, katanya begitu, dengar suara azan, aduh saya ingin masuk dan masuk Islam. Pokoknya banyak, hidayah itu bisa dicari dan bisa datang sendiri gitu ya, gitu katanya. Gimana kalau Teteh gimana Teh? Kalau saya sebetulnya seperti tadi yang sudah saya utarakan, saya ikrar syahadat itu karena menikah. Tetapi seiring berjalannya waktu, apa yang membuat saya semakin yakin, ya itu ujian. Ujian yang saya hadapi itu membuat saya semakin yakin bahwa Islam itu agama saya gitu loh Kang Billy. Jadi apa ya, dan alhamdulillah kita sekarang saya bergabung dengan Pondok Mu'alaf, di mana saya bisa cerita apa aja gitu di situ. Saya ketemu dengan Pondok Mu'alaf itu beberapa setahun yang lalu lah Kang Billy. Setahun? Kalau Pondok Mu'alafnya sendiri sih sudah lama. Udah lama. Kebetulan Ustadz Ketua Pondok Mu'alaf hari ini sedang dioperasi. Bapak Ibu, saya atas nama Ustadz mohon doa dari Bapak Ibu, semoga proses operasi Ustadz Wihan, Ketua Pondok Mu'alaf berjalan lancar. Amin ya Rabbal sampai alamin. akhirnya Ustadz bisa sembuh lagi dan Amin. bisa berbagi ilmu lagi dengan kami. Jadi ketika saya masuk ke Pondok Mu'alaf, itu saya merasa ada yang merangkul ya Kang Billy, saya nggak sendiri gitu. Jadi pada saat ada jamaah yang mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, itu saya semakin yakin bahwa suatu hari nanti kalau ada sahabat-sahabat yang ikrar syahadat dan ceritanya seperti saya dulu, insya Allah di Pondok Mu'alaf ini bisa dijadikan keluarga gitu. Bisa dirangkul, tidak seperti saya yang dulu bingung gitu loh Kang, mau kemana gitu, mau cari bimbingan kemana gitu. Nah sekarang setelah saya bergabung di Pondok Mu'alaf, alhamdulillah saya merasa punya keluarga Bapak Ibu, karena memang di keluarga hanya saya sendiri yang muslim gitu. Semua tahu, semua meyakini Allah tidak, jangan kau mengaku beriman sebelum diuji, itu pasti ya. Ujiannya bisa macam-macam. Teteh juga itu pasti, saya terbayang ya, diuji rasa tidak punya teman, bahkan bisa ditinggalkan juga sama teman-teman bahkan keluarga ya Teh ya.
Dan alhamdulillah di Pondok Mualaf itu guru saya teh, Ustadz Kuihan itu guru saya. Alhamdulillah. Setiap Rabu malam gilirannya ngisi materi juga di kelompok musisi mengaji yang di Cecara itu. Memang ada di grup juga, beliau akan ini ya operasi Iya, operasi mata, ya. iya. Kedua kali kalau tidak Kedua salah ya. kali, Betul, betul, kedua Kang. kali. Kita doakan bersama ya untuk Ustadz Kuihan bisa lancar dan juga Amin. bisa kembali Amin, ya normal Allah. dalam penglihatannya. Amin, Yuk kita ya berdoa sejenak Bu, sebentar saja Bu ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la sifa illa sifauka sifa ala yugadhiru syaqama as'alullah al-azim rabbil arsyil azim. Allahumma isfi Ustaz Kuihan guru kami. Allahumma isfi Allahumma isfi safaqallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu, terima kasih untuk Ustadz kita, mudah-mudahan disehatkan kembali ya. Setelah cerita, saya mau nanya apa jadi lupa tadi. Oh iya, katanya nih Kak, bukan curhat ini, berbagi pengalamannya udah cukup belum? Ya, saya juga Masih ada. minta doa restu dari jamaah untuk pembangunan masjid. Oh iya. Ya sekarang ini setelah cerita pribadi tadi bagaimana masuk di mana Pondok Alap, gimana pengalamannya yang sekelumit tadi tetapi sangat menggambarkan untuk kita semua. Alhamdulillah tadi seperti tadi saya katakan di awal, beruntunglah orang-orang teteh seperti teteh ini. Kenapa tadi? Kalau yang mu'alaf itu kekhilafan yang telah lalu udah pasti diampuni. Amin ya rabbal alamin. Dan kebaikan yang lalu, kebaikan-kebaikan atau amal-amal baik setelah menjadi muslim menjadi amal soleh dan menjadi dicatat sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Mangga teh, sekarang ada hal lain mengenai Pondok Mualaf. Kalau sudah mengenai teteh sudah cukup dulu ya. Ya. Mangga teh. Kalau cerita tentang saya bisa lama Kang Iya, Billy. nanti dibukukan ya, dibukukan saja. Iya, jadi kebetulan ada jamaah kami yang mewakafkan tanah Alhamdulillah. sebesar 329 meter sekian gitu, saya lupa, di Jalan Padat Karya di Cibeber, Cimahi. Insya Allah kami akan melakukan pembangunan. Bapak Ibu mohon doa restu dari Bapak Ibu jamaah yang hadir di Masjid Al-Murabi saat ini. Semoga kami diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam program-program kami, terutama dalam mendirikan masjid dan pondok. Dan apabila Bapak Ibu diberikan keluasan rezeki, Amin. dan bisa berbagi untuk pembangunan masjid ini, alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih, karena saya merasa ya Kang Billy, dulu saya nggak, pada saat saya awal-awal masuk Islam itu saya benar-benar sendiri gitu, nggak punya siapa-siapa. Makanya ketika sekarang Pondok Mualaf akan ada program akan membangun masjid, Masya Allah, saya benar-benar bagaimana caranya supaya kedepannya tidak ada lagi yang seperti saya gitu, yang dulunya itu benar-benar mencari sendiri tentang ilmu agama Islam gitu. Jadi kepada Bapak Ibu para jamaah yang mempunyai keluasan rezeki dan ingin berdonasi atau menginfakkan rezekinya, bisa kami ada booth di meja registrasi, bisa langsung ke meja registrasi atau bisa di nomor rekening kami, atau bisa menghubungi nanti pengurus Pondok Mualaf. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, semoga program-program dan pembangunan Masjid Pondok Mualaf bisa berjalan dengan lancar, mudah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ibu, Bapak, ada yang tahu nggak satu aja hadis mengenai pembangunan masjid yang terkait dengan itu? Satu aja. Ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa redaksinya tidak beraturan. Barang siapa membangunkan sebuah masjid walaupun sebesar apa? Biji Ibu apa ini? Sebesar apa? Sarang burung, katanya nanti akan dibangunkan sebuah istana di sorga. Kalau Ibu nanti menyumbang paku 5 kilo, mual dipasih paku di itu, mual Bu, mual 10 kali 10 kilo paku tidak, tapi Allah menjanjikan
apapun yang disumbangkan di masjid itu akan diperhitungkan dan akan dibangunkan istana. Allah Maha Kaya. Berapa juta, berapa miliar orang yang mengsedekahkan, menginfakkan hartanya di masjid tidak akan kewalahan membangunkan istana di surga untuk ibu dan bapak. Dan rumus yang harus kita selalu pegang, 1 dikurangi 1 adalah 1 dikurangi 1 bukan 0. Itu rumus matematika dunia, tapi matematika langit, matematika Allah, 1 dikurangi 1 sama dengan 700, Bu. Baca ayatnya, ada ya ayatnya. Barang siapa yang menginfakkan bagaikan pohon yang bercabang-cabang, kemudian hasilnya jadi 700 kali lipat. Itu dari 1 biji ya. Jadi 1 dikurangi 1, misalkan nih punya uang 100 rupiah, dipastikan 100 rupiah nanti akan diganti 700 rupiah. Itu ininya rumusnya ya. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah merasa walah sieun kanggo eta kanggo itu kanggo iya. Tidak ada yang kekurangan atau tidak ada yang miskin, tidak ada ceritanya orang yang suka berinfak menjadi miskin. Tidak ada ya, mustahil itu ya. Karena Allah itu janjinya selalu ditepati. Apa itu? Innallaha la yakhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Teh, ada lagi masih? Masih, silakan. Cukup kayaknya Kang Billy. Cukup? Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Oh iya, door prize-nya dari Kang Billy aja. Ya. Nah, sebelum ada Mama Dedeh nih masih ada waktu ya. Silakan Teteh, hatur nuhun. Ya, terima kasih tepuk tangan buat Teh Deborah, saudara kita, anggota dari Pondok Mu'alaf. Mudah-mudahan Teteh tetap istiqomah, tetap sehat. Ya, mohon doa supaya saya istiqomah. Semoga Bapak Ibu yang sudah hadir di masjid ini diberikan kesehatan dan usia yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih, thank you Teh Deborah yang telah memaparkan begitu menyentuh ya, menyentuh sekali ya. Bu, kalau kita punya teman yang seperti Teh Deborah dulunya gitu ya, sebut aja non muslim, kita kan punya temannya, saya juga punya nih beberapa orang. Dicoba ya ngobrol-ngobrol, siapa tahu dari kita obrolan-obrolan kita itu kita itu menjadi sababiah atau asbabul untuk mereka atau teman kita itu menjadi umat muslim berikutnya. Itu pahalanya sungguh amat besar Bu ya. Tapi tujuannya jangan pokoknya si ini harus masuk gitu, jangan. Karena kita hanya bertugas atau ditugasi untuk menyampaikan saja, hanya untuk menyampaikan saja. Fa inna ma alaikal balag. Kita hanya diwajibkan untuk menyampaikan. Adapun adanya hidayah, petunjuk itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap harus ada semangat itu, Bu ya. Katanya ada door prize nih buat 4 orang. Waduh, saya bingung ini 4 orang di gini 400 lebih ini. Tapi gimana milihnya? Tapi saya ingin ditemani sama panitia 1 aja untuk menyampaikan nanti door prize-nya atau hadiahnya ya. Berarti saya harus ngasih pertanyaan, kata Teh Deborah, sok aja terserah ngambil aja pertanyaannya. Hese nu gampang Bu. Supaya adil kumahanya caranya. Gimana ya, dari warna kerudung atau dari warna apa ini? Gini aja lah, pokoknya Pak heula-heula ngacung saya nanti bukan saya milih ya, tapi saya akan merem, nanti saya tunjuk yang paling duluan. Ini apa? Gitu. Pertanyaannya yang hese dulu yang hese dulu, pokoknya isinya waduh alhamdulillah. Terbejaan Kang, rada hese. Siapa yang tahu bahwa hari ini Jumat tanggal berapa? Tapi bukan November, enggak Bu. Tapi bukan November. Tanggal berapa, bulan apa, tahun hijriahnya? Sebutkan Jumat titik-titik, tahun titik-titik. Bu, mangga Bu. Silakan, bentar Bu. Supaya terdengar sama yang lainnya, supaya menjadi ilmu dan supaya tersadar bahwa kita punya bulan dan punya tahun sendiri. Ada nggak Bu? Tanggal 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Sebentar, saya cek dulu nih. Kesahan harus ke nana abdi ya. Abdi kita apa itu? Ente apa ketang?
Bentar, 2 dulu. Bangga Bu. Tanggal 18 Rabiul Awal Maulid itu bulan Maulud 1441 Hijriah. 40 Hijriah bukan 41. Kata si Ibu tanggal 18 Maulid. Mulud ya. Itu mah bulan yang orang Sunda Bu. Yang betul tadi bulannya udah benar, tapi tanggalnya aduh saya ngasih informasi ke siapa ya ini teh. Takut salah juga sayanya nih. Aduh, ini harus dibantu saya teh dari jauh tuh kaditu kumahanya. Teh tabih pisan. Yang ini yang ungunya anak-anak muda nih. Sok teh sebatkeun teh, berdiri aja. Kasihin. Tong niron teh, tong niron. 18 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Alhamdulillah. Ibu kurang 1 tadi ya. Kalau ini nama bulannya yang salah. Jadi ada teteh yang betul. Terima kasih teh. Selamat untuk teteh. Gimana caranya ya? Kasihin di ini teh ya. Mudah-mudahan ini jadi jangan dilihat dalamnya teh. Dilihat apa kenang-kenangannya saja ya. Kepada panitia informasikan kalau waktunya sudah sampai kepada materi ya. Ada 3 lagi nih. Supados bukan aman. Adil. Bapak-bapak satu ah. Pak, punten Pak. Tadi lihat ke leaflet atau pamflet Pondok Mualaf, ada yang tahu jargon dari Pondok Mualaf Pak? Jargon teh siga kieu lah namanya. Apapun makannya minumannya itu gitu, kayak gitulah satu kata tetapi yang membekas gitu. Ada nggak Pak yang tahu jargonnya Pondok Mualaf? Ada Pak? Iya. Ibu nih tahu nih katanya sigana gitu. Bersama menuju takwa. Alhamdulillah betul. Tepuk tangan buat Ibu. Bersama menuju takwa. Bu nggak ka dia tuh. Mana teh aya di dia. Aduh. Awiasnya atas milikna Bu. Baik, terima kasih. 2 lagi, saya mau ke belakang ini teh. Tapi susah ini teh, gimana ya? Boleh dibantu siapa ya? Sebelah sini nih. Pertanyaannya gampang nih. Siapa yang mengisi acara Jangan ngacung we. Jangan terjadi aja ngacung wae. Yang menemani Mamah Dede di Indosiar namanya siapa? Ibu yang baju ini duluan. Ibu yang baju ini ya pink. Siapa? Siapa namanya? Nggak kedengaran Bu? Ini udah semuanya ngomong. Batas. Sekarang yang sekarang itu Gimana? Bandung Indosiar mah. Iya dulu. Indosiar yang sekarang. Iya. Pertanyaannya yang di Indosiar tapi kan gagal tadi ya. Tapi sekarang udah dibocorkan udah beberapa puluh orang ini jadi bakal semuanya tahu. Saya ganti nama pertanyaannya ganti. Licik sudah segitu. Surat apa? Surat pendek nih dalam Al-Qur'an yang menceritakan penyerangan sekelompok kawanan gajah yang digagalkan oleh yang belang. Sini tetehnya. Ya, udah dapat sama teteh nih. Alfil, bacakan teh, yang benar teh. Bacakan teh. Putrana gak pasti terangin, punten. Bacakan teh sampai akhir. Pakai ta'ud. Alfil. Oh iya. Surat Alfil. Ya, mangga dibacain teh. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa
Alam terkait apa? Jangan dulu, diam. Ingat tuh. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka diamlah dan dengarkan, atau dengarkan dan diamnya supaya mendapat rahmat. Kupingkeun heula wios ieu teh wiosnya sok teh, saeudeui teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taroka papa buka ashabil fil. Alam yaz al al kadirahum fi adil. Teras teh. Teras. Wa arsalim alaihim toiron ababil tarmizim ya rodil bi sijil. Satu lagi. Faza Allahum kaas maskun. Grogi. Grogi senatnya Haji biasa nama semua. apa? Besok nanti pulang dari sini ke anaknya yang kelas 3 tuh ya, kasih tahu lagi ya. Grogi. Bisa, Pak boleh Ustaz, bareng-bareng. grogi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil saj'alahum ka'asfin ma'kun. Bukan maskun, makul. Tadi tetehna maskun. Tadi barusan mah bener. Tadi teh grogi. Betul. Kalau banyak orang teh biasanya mah sok grogi atau tidak hafal beneran ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk keberaniannya dan juga groginya dan juga apa namanya keringetan teh pasti di belakangnya itu keringetan. Kasih. Jazakallah khairan. Ya amin. Satu informasi untuk Bapak Ibu, ini ada kajian atau kajian rutin di TV sebelah ya. Tahu pasti semuanya ya. Dulu di TV 1, sekarang di TV yang sebelahnya. Untuk atau majelis taklim di Bandung atau dimanapun yang ingin atau bermaksud untuk mendaftar kajian atau menghadiri kajian di TV One, bisa kontak ke registrasi. Ya, nomornya ada di registrasi kalau berminat untuk menjadi salah satu audiens atau mustami atau jamaahnya acara Mamah Dedeh di TV itu ya. Masih ada? Nu hese pisan namanya. Masalahnya isinya, wih banyak. Nu hese pisan. Oh iya. Lurusin ke sananya gitu. Di rapi. Oke. Supaya nanti gampang, mic kan ada mic ini yang ditanya jawab, supaya lihat di sebelah kiri dan kanannya diluruskan softnya. Diluruskan supaya mamahnya nanti barisan kedua, barisan ketiga, kiri dan kanan gitu ya, bisa diidentifikasi dengan barisan atau lajur dan kolomnya. Baik. Ini yang paling bagus nanti buat pertanyaan yang paling susah ya. Maksudnya ini ada uangnya ini mah. Baik Bapak Ibu, ikhwatul iman rahimakumullah azanakum. Ibu siap untuk mendengarkan kajian? Semua tentunya berangkat dari rumah tadi dengan satu niat, dengan satu tujuan, yaitu untuk mengamalkan sebuah hadis Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslimat, dan juga ada hadis tadi yang memotivasi kita. Untuk itu Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman, mari kita satukan semangat, mari kita pusatkan konsentrasi kita dengan santai tetapi tetap serius. Kalau bisa boleh ada pena-pena untuk mengikat ilmu dengan pena atau dengan catatan, dan luruskan niat hanya untuk beribadah dan juga nantinya untuk bisa mengamalkan apa-apa nanti yang akan dipaparkan oleh ustazah kita
yang kita banggakan, yang kita cintai. Mari kita sambut atau sebutkan namanya semuanya. Silakan, siapa? Mamah Dede. Silakan untuk yang kami cintai, kami hormati, Al Ustadz Al Mukarram Mamah Dede. Cek set. Oke, ini. Oke, ini. Ini. Sote. Mangga mah mangadi haturanan wilujeng. Alhamdulillah. Terang teh namanya ngaharewos. Saya gak akan lupa kepada kamu katanya karena kamu ganteng dan namanya persis nama yang ketiga anaknya. Tong sok namahan geuleuh sia tabu. Namina sami serang namina putra mamah eta lah nu latar nama eta. Pengumuman yang pertama, Anda boleh ngerekam, jangan pakai lampu. Mata gue perih gitu loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub wa bifadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Shadaqallahu adzim wa sadaqar rasulun nabil karim. Yang saya hormati DKM Masjid Al Murabi, yang saya hormati Kang Billy, yang saya hormati Yayasan Pondok Mualaf, Ustadz Kuwihan, Ibu Deborah, Kang Dadan anu Kasep, Kang Asep Nurada Kasep. Yang saya hormati Wong Solo Group, Bapak Puspo. Yang saya hormati sahabat hijrah Imah Seri, Kang Zaihanan. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua hadir di sini dalam rangka kajian rutin Pondok Mualaf luar biasa ini. Hadirin, nanya saya sama Deborah barusan, Deborah judulnya apa? Kata Deborah judulnya Pembuka Pintu Rezeki. Siapa yang bawa Quran ngacung? Ngaji mah mawa Quran terjemah, mawa buku, mawa pulpen, dikaji, dibuka, dicatat. Nih ngaji bawa tas gede-gede buat tempat berkat. Hadirin, saya sekian tahun yang lalu di masjid ini sama Cempet. Barusan Cempet udah ngasih makanan sama adeknya. Alhamdulillah ada Kang Rizal, adanya Cempet. Mudah-mudahan kita doakan Cempet biar sehat walafiat. Judul kita konon kata Deborah, pembuka pintu, pembuka rezeki. Rezeki manusia telah ditentukan oleh Allah. Semua orang hidup, kadar kehidupannya ditentukan oleh Allah. Anda silahkan lihat di dalam surat At-Tolak ayat 3 di ujung ayat. Buka.
Surat At-Tolak ayat 3 di ujung ayat. Kalau Anda yang bawa Quran, ambil Quran dan bagi Quran jelema yuk dan. Ambil Quran, saya tidak bercanda, kita ngaji pakai Quran biar Anda pinter. Sok At-Tolak ayat 3 di ujung ayat. Siapa yang udah ketemu baca. Katingali atanapi remang-remang. Katingali teu. Sok. Siapa yang mau ketemu baca At-Tolak ayat 3 di ujung ayat. Sok. Panitia bisa agak diterangin lampunya. Bil. Sok. Siapa yang udah ketemu? Ya, baca ce. Panitia, kasih mic nih. Di akhir ayat. Qad ja'alallahu likulli. Oh itu sok. Mangga di ujung ayat. Qad ja'alallahu. Di ujung ayat. Silakan. Qad di ujung ayat 9 ayat 9 mah. Ayat 3. Ayat 3 Oh ya. di ujung ayat. Oke. Oh itu. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua makhluk hidup telah ditentukan kadar kehidupannya termasuk rezekinya. Kapan manusia ditentukan kehidupannya? Ketika mereka dalam rahim seorang ibu, usia kandungan 6 bulan, di situ ditentukan kehidupannya. Coba Anda buka Al-Mu'minun 12, 13, 14. Al-Mu'minun 12, 13, 14. Silakan, Anda nggak punya Quran, buka di HP, mangga. Yang udah ketemu siapa ngacung sok? Udah mah. Sok. 13. Jangan 2 kali baca. Itu kesombongan. Semua bagi gantian. Oke? Silakan selain yang tadi baca. Yang lain baca, sok. Ayat 12 kan? Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah. Fakhalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah. Fahalaqnal 'alaqata mudghah. Fahalaqnal mudghata fakasawnal idhama lahma. Summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Telah aku ciptakan kalian manusia asalnya dari saripati yang berasal dari tanah, lalu dijadikan nutfah sperma, jadikan indung telur, disatuin pi qararim makin, disimpan dalam rahim seorang perempuan, lalu dijadikan segumpal darah,
dijadikan segumpal daging, yang segumpal daging sebagian dijadikan tulang belulang, yang dibungkus dengan daging, jadilah makhluk yang berbentuk makhluk yang lain. Dalam ayat ini fase kehidupan manusia dalam rahim seorang perempuan melalui 4 fase: cairan, segumpal darah, segumpal daging, yang segumpal daging separuhnya dijadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. 4 fase. Satu fasenya ini 40 hari. 4 kali 40 berapa? 160 dibagi 30 berapa? Berapa? Lu pada belajar berhitung nggak sih? Ini marolohok wae serah geuleuh ka sebeleun teu barisaeun gitu ngaing mah. Sarah jangan pakai lampu. 160 bagi 30 sabaraha? 5 bulan. 5 bulan 10 hari. Dalam waktu kandungan 5 bulan lewat 10 hari udah selesai nih janin. Di situ oleh Allah diberikan kodar kehidupan orang tadi, kodok dan kodarnya. Nah, satu ulama pertama mengatakan, Bu jangan pakai lampu, mata gue perih, BOLOT apaan perih? Maaf saya udah 70 tahun kena sinyal lampu perih Bu mata saya. Anda lihat kata Allah di dalam ayat ini, ulama pertama mengatakan catatan kehidupan orang ditulis di jidat. Makanya kalau ngelamar orang liatin jidatnya, umur berapa nih, umur berapa nih. Ulama kedua mengatakan disimpan di dada. Kalau kita ini mau ngeramal orang, lihat dada. Ini dadaku, mana dadamu? Lamun anu gagah nu sehat kieu. Kalau anu geringan moyong kod, tah dadana kaciri. Ieh apa ieh? 3. Ulama yang ketiga mengatakan ketentuan hidup seseorang disimpan dalam telapak tangan. Wallahu alam bisawab. Di sini ditentukan, sambungkan dengan surat tadi yang At-Tolak ayat 3. Kodarnya, kodok dan kodar. Kodok, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrubillah. Sementara kodar ini takdir Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Sekarang jelas tadi, qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Mana yang ditulis oleh Allah? 1 umur, panjang apa pendek? 2 amal, amalnya baik apa buruk? 3 rezeki, ada bahan jadi orang kaya, orang sedang, orang susah mulu. Yang keempat, garis besar kehidupan tadi, orang ini orang bahagiakah atau orang sengsarakah dia? Nih Bu, ini baru kodok rencana Allah. Bagaimana kehidupannya? Karena kita sebagai seorang muslim tentu yang diikutin Al-Quran. Rasul bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Bagaimana Allah memberitahu sama kita tentang rezeki, bagaimana Rasul ngasih tahu kepada kita tentang pintu rezeki. Banyak sekali Allah mengabarkan kepada kita tentang pintu rezeki. 1, pintu rezeki yang dijamin oleh Allah. Anda buka surat Hud ayat 6. Hud ayat 6. Sok buka. Hud ayat 6. Buka. Emang kagak ada Quran di sini, Bil. Maksud mama, nih mama daripada marolohok aduh gawe eta. Bagi Quran atuh. Silakan, siapa yang ketemu surat Hud ayat 6? Bil. Nih kasih mic ini tadi. Oi, Cek. Nih kasih ke tengah nih tadi sebelah sana. Sok.
Gantian. Cek ngacung cek. Alungkeun. Oh, sok atuh sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin ardi ila alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kulum fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Allah berfirman, wa ma min dabbah, siapa yang bergerak, semua yang melata, yang bergerak, yang bekerja, yang berusaha, dijamin rezekinya oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua telah dicatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jaminan dari Allah. Siapapun yang mau bergerak, yang mau berusaha, rezekinya dijamin oleh Allah. Maaf, contoh, ada anak yatim piatu, emaknya meninggal, bapaknya meninggal, ini anak nggak ada yang ngurusin, bibinya, uaknya tidak ada, pada cuek misalnya, dijamin oleh Allah rezekinya. Walaupun saudaranya, keluarganya nggak ada yang ngurusin, ada aja diambil sama yayasan yatim piatu, diambil sama orang-orang kaum duafa, diambillah dia sama orang lain yang tidak punya anak. Kenapa? Jaminan dari Allah. Semua yang hidup pasti rezekinya ada selama mereka bergerak. Bergerak itu, melata itu bergerak, bekerja dan berusaha. Manusia hidup di alam dunia diwajibkan oleh Allah bekerja dan berusaha. Anda buka At-Taubah ayat 105. Yuk, 105. Yang udah ketemu ngacung. At-Taubah 105. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasatu radduna illa alimil ghaibi wasyahadati fayunnabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu fasalamalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja kalian, bekerja kalian, bekerja kalian. Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat hasil pekerjaan kalian. Hadirin, kita hidup di alam dunia membutuhkan sarana dan prasarana. Sama Allah sudah disiapkan semua di alam dunia ini. Tapi bagaimana cara kita mencarinya? Dalam ayat ini Allah perintahkan bekerja kalian, bekerja kalian, bekerja kalian. Allah dan Rasulnya akan menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. Kita bekerja, dapatlah kita penghasilan. Dari penghasilan itulah kita bisa membeli sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup. Betul apa betul? Bisa kita buat beli rumah, beli kendaraan, beli pakaian, beli makanan, dari situ kita. Makanya kerja. Kalau Anda malas, silakan nikmati kemiskinan hidup. Modal dikasih oleh Allah, mata, mulut, telinga, tangan, kaki, kekuatan, keinginan, nafsu disiapkan dalam tubuh kita. Ada nggak kemauan bekerja? Yang namanya kita bekerja, bagaimana Allah mengajarkan kita bekerja? Anda buka Al-Baqarah 158. Ya Bu. Mangga 15 alungkeun we Bil. Paling ge benyol. Bil di estafet mana mah hayang ka emak-emak wae.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwati min Marwati. Ada Marwoto no, kameramen di Indosiar. Hei Marwati baca. Inna sofa wal marwata min sairillah. Paman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man yatawwa khaira fa innallaha sakirun alim. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Bil, ini yang ngalangan ijo ngalangin bapak-bapak nggak dipundurin sama batu gordeng ijo, satu dipundurin ngalangin bapak-bapak gitu, karunya kehalangan tah gitu Kang. Oke, dadah. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Jangan Marwati ya Bu, ada di Indosiar Marwoto kameramen. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Paman hajjal baita awi tabaran seterusnya. Anda lihat, ini sa'i. Ketika kita haji, ketika kita melaksanakan umroh, kita ini sa'i. Pertanyaannya, menapaktilasi perbuatan siapakah kalau kita sa'i? Siti Hajar laki-laki apa perempuan? Ini gambaran kehidupan di alam dunia. Kalau tawaf gambaran kehidupan di alam akhirat, bahwa semua makhluk mencari satu titik libtigo ibardotillah. Sementara yang namanya sa'i, gambaran kehidupan di alam dunia, baik dia laki-laki maupun yang perempuan, di alam dunia wajib bekerja dan berusaha. Anda tahu peristiwa ini? Ini peristiwa ini terjadi 3.600 tahun yang lampau. Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, diperintahkan oleh Allah menyebar luaskan agama. Istrinya Siti Hajar baru melahirkan bayi yang namanya Ismail, ditinggal di suatu lembah. Air susu sudah kering, perbekalan minum sudah habis. Siti Hajar haus, anaknya haus. Perempuan yang bernama Hajar tidak tinggal diam, dia lari ke Sofa nyari air, gagal, bangkit. Lari ke Marwa, gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Gambaran dari Allah. Bekerja di alam dunia, mencari rezeki, kata Allah, jangan mau sekali nyari langsung dapat, enak banget loh. Minimal kegagalan 7 kali. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan inna sofa wal marwah. Bekerja di alam dunia dimulai dari sofa, diakhiri marwah. Apa arti sofa? Sofa artinya kekuatan. Sofa artinya kesucian hati. Kita siapapun Anda yang bekerja di alam dunia, dimulai dengan sofa, kekuatan, ketegaran jiwa, kekuatan hati, kesucian hati. Kerja harus dengan jiwa yang tegar. Orang bisa, saya bisa. Jangan Anda bilang, ya terang aja dia mah anak pejabat, gue dong rakyat biasa. Anak pejabat, rakyat biasa, kalau kerjanya ulet pasti berhasil. Setuju? Terang aja dia mah modalnya gede, berhasil. Anda lihat, modal gede kalau otak tidak jalan, usaha hancur. Modal dengkul kalau otak jalan, usaha berhasil. Setuju Anda? Harus dengan hati yang suci. Bekerja di dunia niatnya karena Allah, bukan pengen dipuji oleh orang. Ibu, kalau suami ibu tidak mencukupi kebutuhan, jualan uduk kek, jualan nasi kuning kek, jualan toge goreng, jualan bakwan, jualan cendol, jualan kudungan, jangan merasa hina. Kesucian hati, saya bekerja karena Allah. Jangan Anda mikirin gengsi. Kalau gue jualan nasi kuning, apa kata orang ya?
Kalau gue jualan lotek, apa kata orang? Ngapain lu mikirin orang? Orang aja nggak pernah mikirin gue. Iye apa iye? Hidup jangan mikirin gengsi. Tahukah anda apa arti gengsi? Nonggeng di sisi. Saya setir mobil di pinggir trotoar bisa ngebut mual. Lamun saya bawa mobil di tengah jalan ngebut bisa nggak? Hidup jangan mikirin gengsi. Orang yang kebanyakan gengsi hidupnya nggak bakal maju. Diakhiri di marwa. Apa arti marwa? Marwa mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki jualan uduk. Marwa menghargai orang lain. Jangan sombong gua paling kaya, jangan sombong gua paling cantik, jangan sombong gue paling tinggi jabatan, jangan sombong gue laki gue orang kaya pejabat. Salah. Hargai orang lain. Kenapa hargai orang lain? Anda buka Al-Hujurat 13. Al-Hujurat 13. Siapa yang sudah ketemu ngacung? Jangan 2 kali baca. Kasih tetangganya. Tadi mic-nya mana, Cek? Ya, Bil, sebelah sana tuh, Bil. Tuh, Bil, sebelah sana, Bil. Mic-nya mana, mic-nya, Cek? Mic-nya menong. Mic di mana, mic, euy? Tuh, alungkeun Bil, ami rata ka ditu tuh, Bil. Tuh nu ngacung. Lumpat Bil, ami tereh begang. Billy bulet teuing ami tereh begang. Lumpat Bil. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kalian aku ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kalian aku jadikan ber-RT, ber-RW, bersuku, berbangsa, bernegara untuk saling kenal mengenal. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang takwa. Semoga yang hadir di Al-Murabi ini semua orang yang takwa kepada Allah. Bu, yang namanya marwa, memaafkan orang. Kalau sekarang kita terluka oleh orang lain omongannya, maafkan dia agar kalau kita punya salah orang lain memaafkan saya. Dari mana lagi Allah buka rezeki? Allah buka rezeki manusia dari rasa syukur. Anda buka Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat 7 sok. Estafet Bil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittadana rabbukum la in sakartum wa azidannakum wa in kafartum inna adabi sadid. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, akan aku lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah azabku sangat pedih. Bu, yang namanya syukur menampakkan nikmat. Contoh, badan sehat, cek tetangga teh ngaji, yuk saya sehat ngaji,
eta teh syukur. Sehat ditampakan. Di pengajian kata guru ngajinya, ibu-ibu kumpulin duit buat yatim. Nih duit, itu syukur. Apa janji Allah? La in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Artinya semakin barokah, semakin banyak rezeki. Amin. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur dengan nikmat, teteh ngaji moal kelieur padahal mah sehat, bohong teu. Aya nu kitu. Ngacung. Badan sehat bilang lieur, daek lieur nyaan. Contoh di pengajian, kata guru ngajinya, ibu-ibu kumpulin duit ya buat yatim. Naon boro-boro jang mere yatim saya get boga duit, padahal di tas boga duit, bohong teu. Aya nu kitu. Koret sia maneh kaasupan setan. Inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Orang yang koret duit loba menyembunyikan rezeki ke meja ada yang masih 3 perapat, parit punya nenek yang masih 3 perapat. Sok ada yang ketemu mana ya belah dia ya Bil sok asal diacak tong ngungul satempat Bil ami karataan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitona ya'idukumul faqra wa ya'murukum. Maju, ada orang baru datang, kasihan. Ya'murukum bil fahsya. Maju. Bangun dong bisa ngesot. Wallahu ya'idukum. Suster ngesot. Maju kadinya nepi ka hareup. Ini baru rat ka bujur. Nu, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasiun alim. Jangan ngalangin pantok, kadieu pindah ka hareup hiji. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, mereka hese, buntut kasiran, pantatnya koneng. Padahal Allah menjanjikan ampunan karena Allah maha luas karunianya. Kata Allah dalam ayat ini, kalau ada orang koret, pelit, kedekut, mereka hese, keasupan setan. Tuh baca ayatnya, tong karoret jadi jelema euy. Gagabah maneh. Duit di tas Anda peceng, goban, noban, ceban, goceng, noceng, ceceng, gope, cepek, gotun, ngarti teu? 100 ribuan aya, 50 ribuan aya, 20 ribuan aya, 10 ribuan aya, 5 ribuan aya, 2 ribuan aya, 500-an aya. Trobo lewat yang yatim, ngubek tasnya lama, nu dikaluarkeun sabaraha. Setan kabeh maneh. Bet lain cek saya, cek Gusti Allah lawan ayat mun teu percaya baca. Saya ngajina make Quran sok lawan teu wani mah. Utong song karoret. Anak ibu kursus bahasa Inggris 100.000 dibayar jreng. Kursus komputer 100.000 jreng. Kursus matematika 100.000 jreng. Kursus bahasa Inggris 100.000 jreng. Anak Anda kursus nari 100.000 jreng. Anak Anda kenaikan kelas diajak jalan-jalan sama gurunya ke Taman Safari 300.000 jreng. Anak Anda masuk madrasah, masuk PAUD bayar 20.000 setahun teu dibayar-bayar. Saya mah teu ngarang beneran. Saya punya sekolahan di Ciamis, aya PAUD, aya MI, eta kolot teh karoret pisan. Saya di Ciseeng Bu, di Parung tuh punya tahfiz Quran. Baru setahun setengah 250 muridnya. Kalau ditampung mah banyak, cuman gurunya kurang. Harese malayarna teh. Ari jang ngaji mah sok jang narima kapan? Iya apa heueuh? Sadar nggak sadar kata Allah mereka kemasukan setan. Kalau Anda pengen dapat rezeki, dari mana saja lagi tadi pintu rezeki, tadi dari syukur. Dari mana lagi? Banyak beristighfar.
Anda silakan buka surat Nuh 10, 11, 12. Banyak istighfar. Sepuluh, 11, 12. Surat Nuh. Sok, bapak-bapak kayak mangga sok. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama 'alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa jalakum anhara. Kata Nabi Nuh bilang sama umatnya, istighfar kalian. Kalau kalian beristighfar, Allah mengampuni semua dosa kalian. Amin. Marolohok wae aing mah euy. Balik deui. Istighfar kalian. Kalau kalian beristighfar, Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Diturunkan hujan yang besar dari langit. Diberikan rezeki yang banyak. Diberikan anak turunan yang baik, yang soleh. Diberikan kebun-kebun yang subur makmur loh jinawi. Diberikan sungai-sungai yang airnya mengalir. Mau apa mau? Kata Allah, banyak istighfar. Hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin maksum oleh Allah, dijamin tidak akan masuk surga, tidak akan dijamin masuk surga, dijamin semua dosanya diampuni oleh Allah. Istighfarnya Kangjeng Rasul sehari minimal 70 sampai 100 kali. Ari ece sabara kali sadinten nyengir maneh mah. Ini janji Allah, kalau orang yang banyak istighfar rezekinya banyak dan barokah. Contoh, kemarin kemarau kurang lebih 5 bulan. Wuih, eta nurnya rumput kering. Bapak-bapak lewat ngelempar puntung rokok, ret. Akhirnya kebakaran tuh. Pada kering kebakaran. Pohon pisang nyengkleh, terang nyengkleh. Pohon kalapa geus pada dengdek, daun-daunna teh geus leuleus liat. Tangkal jagong udah pada kering kerontang. Sawah tanahnya udah belah. Kolam, setu, kali, sungai kering. Lumpurnya pada retak dalam-dalam saking kemaraunya. Banyaklah manusia beristighfar kata Allah. Lalu Allah turunkan hujan yang sangat lebat dari langit. Amin. Dengan hujan yang lebat tadi diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Dari mana? Dari bumi yang disiram sama air. Yang tadinya rumput sudah pada mati, terbakar puntung rokok, bereg katinggang hujan, rumputnya numbuh lagi enggak? Sayur mayurnya tumbuh lagi enggak? Buah-buahannya tumbuh lagi enggak? Gara-gara Allah turunkan hujan dari langit. Dibuka oleh Allah pintu rezeki kata Allah. Hujan besar, rezeki banyak dari bertani, dari tanah. Karena rezeki banyak, punya anak diurusin jadi pada soleh, pada baik, diarahkan ke sekolah yang benar. Lalu apalagi kata Allah, kebun kalian subur makmur loh jinawi,
diberikan sungai dari antara kebun-kebun tadi yang menyebabkan kalian jadi kaya. Tuh, makanya perbanyak istighfar, bukan hanya dari leher ke mulut, dari hati, mulut, sikap dan perilaku. Itu yang Allah perintahkan. Dari mana lagi pintu rezeki? Kalau orang mau beribadah kepada Allah, dibuka pintu rezeki. Anda buka Al-Baqarah 2122. Al-Baqarah 2122. Sok. Siapa yang udah ketemu? Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan, ya panjang euy. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzi min walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasau was samaa binaa wa anjala minas samai ma'an fa ahraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alul lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, manusia bukan ini. Manusia. Kalau kita merasa manusia, sembahlah Allah. Ibadah kalian kepada Allah. Karena Allah telah menciptakan kalian, menciptakan orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi jalakumul arda firasau was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an fa ahraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah menciptakan bumi sebagai hamparan buat kalian. Allah ciptakan langit sebagai atap buat kalian. Lalu Allah turunkan hujan dari langit dengan hujan yang lebat, maka tumbuhlah buah-buahan rezeki buat kalian. Nih, kalau orang sudah ibadah kata Allah dikasih rezeki dari langit, berhujan, tanah yang gersang subur lagi, pohonan, buah-buahan, umbi-umbian, sayur mayur yang kering kerontang dengan turun hujan tumbuh lagi, rezeki buat kalian. Buah-buahan ada lagi, sayur mayur ada lagi, empang yang kering, kali sungai yang kering yang kemarin tidak ada kehidupan, dengan turunnya hujan dari langit ada airnya lagi. Kemarin nggak ada ikan, begitu turun air ada ikan lagi nggak? Rezeki. Ada belut lagi, ada lele, ada kepiting, ada kiong, rezeki dari Allah. Syaratnya kalau manusia mau beribadah kepada Allah, maka Allah janjikan pintu rezeki dibuka oleh Allah. Makanya jangan koret-koret, jangan males buat ibadah, karena rezeki diberikan kepada manusia yang mau beribadah. Kalau Anda rezeki seretanya sama diri sendiri, kenapa ya? Rezeki saya seret sementara si anu rezekinya banyak. Lihat ibadah kita udah bener belum? Sholat udah husu belum? Baca Quran sehari berapa juz? Jangan iri sama orang kok rezekinya banyak, heran ya.
Ibadah dia bagaimana? Sedekah dia bagaimana? Kehusuan dalam ibadah bagaimana? Bacaan sholatnya bagaimana? Bacaan Qur'annya bagaimana? Jangan iri dengan mereka. Kalau tidak suka dengan orang yang iri, Anda buka An-Nisa 32. An-Nisa 32, sok. Agak dalam belakang, ada yang udah selesai ketemu? Mangga. Tuh di situ pilih. Mana? Depan gordeng hejo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum. Faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'. Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabda. Jangan kalian iri dengan karunia yang Allah berikan dengan orang lain. Laki-laki dapat bagian dengan apa yang mereka usahakan. Perempuan dapat bagian dengan apa yang mereka usahakan. Kata Allah, jangan suka iri dengan rezeki orang. Tergantung usaha mereka. Laki-laki yang belajar yang pintar laki-laki, perempuan yang belajar yang pintar perempuan. Betul? Laki-laki yang bekerja yang dapat duit laki-laki, perempuan yang bekerja dapat duit perempuan. Laki-laki yang ibadah dapat pahala laki-laki, perempuan yang ibadah dapat pahala perempuan. Jangan iri. Heran ya? Jangan. Masing-masing tergantung usaha mereka. Makanya kerja yang benar, niatnya karena Allah. Rezeki akan datang melimpah ruah. Masya Allah, boleh iri, boleh. Rasul mengatakan kita boleh iri hanya dua orang. Satu, iri sama orang kaya tapi selalu berderma dan bersedekah. Dua, iri sama orang pintar yang selalu mengajarkan orang lain. Kenapa? Yang namanya manusia ada 5 kelas. Satu, dia orang pintar tapi nggak pernah mau ngajar. Wajib ditegur, disadarkan kalau dia pintar biar ilmunya dibagi ke orang. Titik. Dua, ada orang yang pintar tapi dia ngajar, ini benar. Yang ketiga, ini orang bodoh tapi tidak mau belajar. Manehna teh bodoh, nyaho bodoh tapi mau belajar. Muncul orang Ciamis, lamun jelema bodoh tong sok kata toloyo. Bodoh mah kudu alewo. Bodoh kata toloyo. Geus bodoh cicing we ngajedog mung diajar. Kudu alewo, mun teu nyaho tanya kanu nyaho, ame jadi nyaho. 4. Ada orang bodoh tapi belajar, benar. Yang nomor 5 yang parah dan pika sebeleun. Bodoh tapi sotoy. Teu nyahona naon asa aing pang nyahona. Unggal jelema ngomong naon, nyamber. Yo, saya mah ngeliat, saya mah mendengar, asa aing pang benerna. Eta teh setan, bahaya. Hati-hati. Yang nomor 5 yang bahaya. Makanya jangan iri sama orang. Kecuali iri dengan 2, kata Rasulullah. Yang pertama, iri dengan orang kaya. Tapi selalu banyak sedekah, infak, wakaf. 2,
iri dengan orang yang banyak ilmu tapi selalu ngajar. Kunaon? Di urang mah loba nu sombong. Di RW aya pengajian, disuguhan kue, ceuk tetangga teh, ih teteh kuehnya enak, ih siapa dulu yang bikin? Gue. Cek tetangga teteh bagi resepnya dong teh. Jangan rahasia perusahaan. Aya nu kitu. Sombong aing nyunyun kue, ari tetangga minta resep teh dibere. Teteh sombong, kalau dia mati resep kuehnya ikut dikubur. Saya nggak bercanda. Aneh baru bisa kue bikin kue doang sombong. Setan eta teh. Aneh aing. Kalau saya kasih resepnya sama orang, dagangan saya kagak laku mikir. Tiap orang diberikan keahlian masing-masing. Sok tiluan ya, hiji 2 tilu. Saya bere daging seorang 1 kilo, kalapas seorang tilu, bumbu rendang. Sok cek tiluan nyen rendang bareng. Begitu mateng, rasanya sama apa tidak? Tong sombong euy. Karek bisa bikin kue menimung mere resep kabahatur cing mikir. Hati-hati, itu setan. Pelit, nggak bakal hidupnya barokah. Nih, oleh Allah diberikan rezeki bagi mereka. Sekarang orang yang beriman dan bertakwa pun oleh Allah diberikan rezeki. Anda buka Al-A'raf 96. Al-A'raf 96. Al-A'raf 96 sok. Sok lah sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minasy samai wal ardi walakin kadzabu fakhudunahum Apa tuh sok nada ieu? Sok lah. fakhudnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'awadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit, amin. Aku buka pintu barokah dari bumi. Kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, nauzubillah azabku sangat pedih. Bu, sembari kita nerangin, minta dana untuk program pembangunan masjid Pondok Mu'alaf dan sarana dakwah yang lain. Silahkan panitia bergerak, bawa kardus atau apa saja, kantong kresek, bil. Silahkan Ibu, Allah berfirman sambil Anda minta dana buat masjid Pondok Mu'alaf. Allah berfirman dalam ayat ini, kalau seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit, amin. Amin. Diturunkan hujan. Aku buka pintu barokah dari bumi, dengan hujan tadi tumbuh rumputan, padi-padian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-mayurnya, umbi-umbiannya, semuanya rezeki, ikan semua. Tapi kalau kalian mendustakan ayatku, nauzubillah azabku sangat pedih. Bu, mau nggak Anda punya keluarga barokah? Mau? Resepnya 3, sabaraha? 1. Kalau Anda pengen keluarga yang barokah, resepnya yang pertama, silahkan Anda orang tua
anak, bapak, emak, anak, semua dalam keluarga sholat. Bapaknya sholat, emaknya sholat, anaknya sholat. Allah berfirman dalam surat Toha 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah semua keluarga untuk sholat dan sabar di dalam mengajak sholat. Kenapa sabar? Kalau ngajak jalan-jalan anak-anak gampang apa susah? Gampang. Kalau ngajak ke pantai gampang apa susah? Kalau ngajakin piknik gampang susah? Ngajakin sholat mah hese, nawar wae. Allah tahu persis, makanya kata Allah wastobir 'alaiha, bersabar. Ajakin, kasih contoh, doakan. 2, biar keluarga kita barokah. Rasul bersabda, seluruh anggota keluarga baca Quran. Bapaknya baca Quran, emaknya baca Quran, anaknya baca Quran. Rasul bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat bagi siapa yang banyak membacanya. Banyak baca Quran. Bu, sebulan berapa kali hatam Quran? Saya banyak ngajar di tempat-tempat pengajian artis. Mereka rata-rata one day one juice. Itu artis loh. Lain artis tarang ngaraji aing mah naranaon gawe. Saya nggak bercanda, serius. Sebulan sekali mereka hatam, Bu. Coba biasakan daripada nonton TV itu para rugu. Daripada ngaweaan ngomongkeun batur eueuh gawe. 3, kalau pengen rumah tangga Anda barokah, Rasul bersabda, seluruh anggota keluarga keluar masuk ke rumah baca salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masing-masing pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah, masing-masing pahalanya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masing-masing pahalanya 30. Bu, kalau ngucapin salam pengen pahala 10, 20 apa 30? 30. Ibu teh di rumah, anak ibu balik sekolah, cek inung nate lam eta mah ceuleupeng kabeh. Kalau anak cuman bilang kum doang tong ditemalan, papatahan tabudak, salah sayang, ngada artinya minimal assalamualaikum. Ieu mah sarua gelona kum lam ontohod eta keluarga kumaha rek bener hirup kitu mah. Sok amih barokah. Dari mana lagi kita dapat rezeki, Bu? Kita mendapatkan rezeki kalau kita selalu berbagi. Anda lihat Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245. Sok 2245. Kalau Al-Baqarah nggak ketemu kelewatan. Ngerakeun bil. Surat kedua, Bu. Tong seueur teh muka. Surat nomor 2. Sok. Sok. Punten, di kanan lagi. 245. 245. Mangga sok mana nutus kapingali. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yang baca mana sih? Mana? Sebelah mana? Oke. Belum sarapan ya? Lu kencengan dikit ngapa? Man zallazi yuqridu wa qardan hasanan fayudha'ifahu lahu az'afan kasirat wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang selalu berbuat baik,
meminjamkan hartanya karena Allah, bersedekah maksudnya diberikan balasan yang lebih banyak dari apa yang kalian lakukan. Makanya sedekah tong koret-koret. Kata Allah janjinya, kalau pengen rezeki banyak, sedekahnya yang banyak. Barang siapa yang bersedekah dengan nyebut nama Allah banyak, dibalasnya lebih banyak. Ditambah lagi sekarang Al-Baqarah 261. sok. Ini pintu-pintu rezeki. Bapak-bapak bade, bapak-bapak ini. Bade, mangga, balarade. Al-Baqarah 261. 261, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum bisabilillahi kasali habatin kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim min atuhabah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Diumpamakan orang yang bersedekah dengan niat karena Allah seperti orang nanam satu butir, tumbuh satu pohon, bercabang 7 cabang, setiap cabang berbuah 100 butir dan lebih banyak dari itu. Ini janji Allah. Makanya ikhlas. Balasan yang pertama 7 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat dan lebih banyak dari itu. Ini janji Allah. Asal banyak bersedekah. Makanya jangan berhitungan, rezeki juga punya Allah. Orang lahir nggak bawa apa-apa, sekarang segalanya banyak, emang mati dibawa? Kagak. Makanya banyak sedekah. Apalagi yang mendatangkan rezeki karena adanya pernikahan. Anda buka An-Nur 32. Karena adanya pernikahan, rezeki datang. An-Nur 32. Sok. Siapa yang udah ketemu cucu? Bilih. Tuh. Ah, ini. Kaca panon, alungkeun bila mi tare. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah laki-laki dan perempuan yang sekeliling kamu, hamba laki-laki, hamba perempuan yang layak menikah. Kalau mereka miskin akan dijadikan kaya. Tuh janji Allah. Kalau ada orang menikah niatnya karena Allah, tadinya miskin jadi kaya. Contoh, orang kalau sebelum nikah gaji cuman buat hidup sendirian, nikahnya karena Allah, begitu nikah dijanjikan oleh Allah pasti bisa ngidupin anak orang. Setelah menikah apalagi yang mendatangkan rezeki, punya anak. Sok buka Bani Israil 31, Al-Isra 31.
Sok. Mangga. Siapa yang sudah ketemu? Bani Israel Al-Isra sami keneh. Mangga. Tuh, Bil di belakang gordeng no. Penunggu gordeng. Ya. Ya, sip. 32 ya? Ya. 31. 31. Wala ya. Yang wala tak dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum. Apa? Wa iyyakum. Jangan, udah cukup. Siap. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Aku yang berikan rezeki buat mereka anak-anak kalian. Aku yang berikan rezeki buat kalian. Kata Allah, ini mah hamil digugurin takut nggak keurus. Pemerintahan kita punya program cukup 2 anak. Kata Allah salah. Banyak anak banyak rezeki. Saya punya teman di Indramayu anaknya 4 pakai steril. Nggak punya anak. Begitu lagi pada berenang di pantai kecebur 4-4-nya mati. Nyesel udah di steril. Makanya nggak usah di steril ya Bil. Beranak banyak aja kagak apa-apa. Jangan bunuh anak kalian. Dari belakang sudah dikasih surat sama Asep. Mah pulang kata Asep. Bu silahkan ada yang bertanya. Kalau tentang rezeki Masya Allah diantaranya sekian dah. Pintu rezeki tinggal praktek doang biar melimpah ruah rezeki kita. Sok ada yang bertanya, pertanyaan bebas. Ngacung dulu. Mana? Oh ini mah. Sok nu mana we sok. Mah. Langsung pertanyaan biar nggak buang waktu. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ece. Naroskeun ayeuna kan musim umroh tapi ditalangin sama bank. Nah itu hukumnya gimana? Kalau kita punya rezeki, kalau kita mati buat bayarnya boleh. Saya misalnya minjem duit buat haji 38 juta. Saya punya rumah harga 200 juta. Boleh kalau saya mati rumah saya dijual buat bayar. Yang tidak boleh imahnya kontrak keneh gitu. Nomor berikut. Sok. Bil. Iya silakan. Baju ungu, kerudung ungu. Lu mah buta warna Bil ah. Geles ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena panjang salah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi kan telah disampaikan materi oleh Mama bahwa setiap manusia yang hidup di dunia itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Lalu kalau misalkan nih ada orang bunuh diri, apakah termasuk rezekinya habis dalam kategori surat tersebut atau tidak? Tidak. Dia ini kalau orang mati mah memang takdir. Anda silakan lihat di dalam surat Yunus 49. Likulli ummatin ajal faida jaa ajalun satan wa yastaqdimun. Semua orang pasti akan mati. Tidak ada bisa maju sesaat, tidak bisa mundur sesaat. Ibu ini nanya, kalau ada orang bunuh diri, apa itu sudah takdir? Tidak. Takdirnya memang mati, tapi cara matinya yang salah. Bisa saja dia ketabrak atau apa, karena dia pengen mati. Jadi yang salah siapa? Orang tadi. Artinya dia tidak beriman kepada Allah karena kematian ketentuan Allah. Mangga silakan yang lain. Punten, ini satu pertanyaan terakhir ya. Punten nih. Oke. Karena kita berpacu dengan waktu Bu ya. Berpacu dengan waktu. Yang kuning. Billy teman yang kuning.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau misalkan sekarang kita lagi sendiri, karena merasa nyaman sendiri dengan rezeki yang ada, tiba-tiba ada yang mau datang melamar, tapi selalu ditolak. Kumaha apa? Itu tuh menutup rezeki atau kumaha? Anda masih perawan atau Anda sudah janda? Engkau masih gadis apa sudah janda? Naon? Janda. Oke. Saya sudah merasa nyaman di zona aman, PW, wih, sudah enak banget. Duit dapat, orang ngelamat, Masya Allah. Saran saya, kalau memang Anda tidak merasa cocok dengan orang tadi, boleh ditolak. Tapi kalau agamanya bagus, sikapnya bagus, perilakunya bagus, memang niatnya rumah tangga benar-benar karena Allah, lebih baik Anda ambil. Karena punya pasangan itu lebih enjoy daripada sendirian. Sian deh para jomblo. Baik hadirin, di belakang sudah dicolek sama Billy, katanya waktunya habis karena mau asar. Saya sarankan Anda jangan meninggalkan sampah sedikit pun, bawa keluar. Kalau Anda meninggalkan sampah, Anda bukan orang beriman. Mari hadirin, kita angkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddatan warahmah. Anak cucu turunan kita menjadi anak soleh, anak yang solehah, diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, dibaikan lingkungan kita, dan mudah-mudahan saja kita sudah mendapatkan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, saya minta satu Al-Fatihah lagi khusus buat Ustadz Kuwehan. Beliau sore ini dioperasi mata, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesembuhan sehingga mata beliau bisa melihat seperti kita semana sedia kala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lihususi niat ila Ustadz Kuwehan wa idatun min hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma bisil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi hakim manzal tahu suratal Fatihah. Ya parijal ham, ya kasifal gham, ya man liabihi yaghfir warham. Allahumma sabbitna bil iman, wasabbitna bil Islam, wasabbitna bit tauhid, wasabbitna bil ma'rifah, wasabbitna bil i'tiqad, wasabbitna bil istiqamah. Allahumma a'udzubika bi jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil ada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya sapi ispi anta syafi la sifa illa sifauka sifaan la yugadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makasih Bil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.